Gue inget banget waktu pertama kali ngerantau dan tinggal di kos. Rasanya campur aduk sih, antara seneng karena bebas dan bingung karena harus ngatur semuanya sendiri. Yang paling susah, ngatur duit bro. Serius. Kayaknya tiap awal bulan tuh hidup kayak sultan, tapi masuk minggu ketiga langsung hidup kayak pertapa. Nasi plus garam udah jadi combo makanan andalan. Waktu itu gue dapat uang saku dari orang tua sekitar 1,5 juta per bulan. Kelihatannya cukup ya, tapi kenyataannya tiap bulan duit itu raib entah kemana. Awalnya gue ngerasa, biasalah, namanya juga anak muda. Tapi pas kejadian yang sama terus-terusan, gue mulai mikir, ini yang salah duitnya atau gue? Dan jawaban paling jujur, ya guanya. Karena ternyata gue gak pernah bener-bener ngerti kemana duit itu pergi. Boro-boro bikin catatan pengeluaran, tahu sisa saldo aja baru inget pas kartu ATM ditolak di warung, malu banget kan? Akhirnya gue mulai coba satu hal yang gue pikir remeh banget sebelumnya. Nyatet pengeluaran. Serius, tiap kali jajan, beli pulsa, naik ojek, makan, semua gue catet. Pakai aplikasi sih waktu itu, namanya Money Lover. Tapi lo juga bisa banget cuma pakai notes di HP. Yang penting konsisten. Dan waktu gue lihat hasilnya seminggu kemudian, gue shock. Ternyata dalam 7 hari, gue udah ngabisin 150.000 cuma buat ngopi dan jajan. Itu belum termasuk makan berat. Gila, segitu banyak cuma buat nongkrong doang. Sejak saat itu, gue mulai belajar ngebedain mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Karena dua kata itu beda tipis, tapi bisa nentuin hidup lo akhir bulan. Makan itu kebutuhan, tapi ngopi cantik tiap sore, ya itu keinginan bos. Beli sabun itu kebutuhan, tapi beli sabun yang wangi kayak artis Korea, ya pilihan sih, tapi gak wajib banget. Gue juga mulai bikin alokasi duit. Gak ribet kok, cuma pakai cara paling sederhana. Uang saku gue bagi-bagi. Sekian buat kos, sekian buat makan, sekian buat pulsa dan jajan. Gue siapin satu amplop buat masing-masing pos. Dan lo tahu nggak? Sistem amplop ini tuh powerful banget. Karena lo bisa lihat langsung, oh jatah jajan udah habis, berarti harus nahan dulu. Selain itu, gue mulai belajar masak. Awalnya gagal sih, mie rebus gosong pernah, nasi keras juga pernah. Tapi makin lama makin bisa. Ternyata masak nasi, tumis kangkung, goreng telur, itu gampang banget dan murah. Bahan-bahannya bisa lo beli di warung deket kos atau pasar. Nggak harus ke supermarket biar hemat. Cuma modal 15-20 ribu bisa makan seharian. Bandingin sama makan di luar yang sekali makan aja bisa 15 ribu. Lo tahu nggak? Gue pernah hitung, dengan masak sendiri 3-4 kali seminggu, gue bisa hemat 200-300 ribu per bulan. Dan itu gede banget buat anak kos. Duit segitu bisa dipakai buat nabung, atau paling enggak lo nggak kelimpungan pas akhir bulan. Terus transportasi juga jadi sumber kebocoran yang nggak kelihatan. Dulu gue sering banget naik ojek online, padahal jarak ke kampus cuma 1,5 kilometer. Karena malas jalan, ya udah naik ojek tiap hari. Tapi kalau lo hitung-hitungan, 10 ribu sekali jalan, pulang pergi 20 ribu, kali 20 hari kuliah aja udah 400 ribu. Sekarang gue milih jalan kaki, lumayan olahraga sekalian hemat. Tapi yang paling bahaya sebenarnya bukan ojek, bukan kopi. Yang paling jahat itu diskon online dan pay later. Itu dua hal yang bisa bikin lo kejeblos tanpa sadar. Lo buka aplikasi e-commerce, lihat tulisan diskon 70% cuma hari ini. Dan lo ngerasa, wah rugi banget kalau nggak beli. Padahal barangnya nggak lo butuhin, cuma karena diskon. Gue pernah kejebak beli headset baru, padahal headset lama masih bagus. Alasan gue, kan murah, tapi ujungnya nggak kepake. Dan yang parahnya lagi, gue pakai pay later buat itu. Sekali dua kali nggak kerasa, tapi lama-lama nyicil barang yang nggak penting bikin kepala cenut-cenut sendiri. Apalagi pas tagihan muncul barengan sama tagihan kos. Akhirnya
Gue sadar, solusi paling bener itu bukan cari diskon terus, tapi nahan diri. Kalau lo nanya, tapi gimana kalau uang saku bener-bener gak cukup? Nah, ini gue kasih satu tips terakhir. Cari penghasilan tambahan. Gue dulu mulai freelance nulis buat blog orang. Bayarannya kecil sih, cuma 30-50 ribu per artikel. Tapi dalam sebulan bisa nambah 300-400 ribu. Ada juga temen gue yang jago desain, dia buka jasa buat poster organisasi kampus. Ada juga yang jadi reseller skincare, atau buka pre-order makanan khas kampung halaman mereka. Lo gak harus kerja berat, tapi manfaatin skill yang lo punya. Sekarang makin gampang kok cari cuan dari internet. Bikin akun di platform freelance, atau pasarin produk di media sosial. Modalnya cuma niat dan konsisten. Gua tahu nggak gampang, tapi daripada tiap bulan stres akhir bulan, mending coba pelan-pelan cari jalan tambahan. Gua mau cerita juga tentang temen gua, namanya Sinta. Dia anak kos juga, satu kampus sama gue. Uang sakunya bahkan lebih kecil dari gue, cuma 1 juta sebulan. Tapi tiap akhir bulan, dia masih bisa traktir temen. Gue heran banget, dan ternyata kuncinya cuma satu, disiplin. Dia nyatet pengeluaran, masak tiap hari, dan yang keren, dia bikin bisnis kecil-kecilan jualin keripik dari rumahnya. Dijual ke teman-teman kosan dan kampus, gak malu. Malah temennya banyak karena semua suka jajan di tempat dia. Dari situ gue belajar satu hal, ngatur keuangan itu bukan soal seberapa besar duit lo, tapi seberapa pinter lo ngaturnya. Banyak orang yang gajinya gede tapi tetap bokeh, karena gaya hidupnya gak terkontrol. Sebaliknya, banyak anak kos kayak Sinta yang uangnya terbatas tapi tetap bisa hidup nyaman karena disiplin. Nah, buat lo yang lagi nonton ini dan ngerasa relate, gue pengen lo ingat satu hal penting. Ngatur uang sebagai anak kos itu bukan cuma soal hemat, tapi soal belajar mandiri. Ini latihan buat masa depan lo. Karena nanti pas lo udah kerja, tantangannya bakal lebih gede. Jadi, mumpung masih kuliah, masih muda, biasain dari sekarang. Dan buat nutup cerita gue hari ini, gue mau simpulin semuanya biar lo gak lupa. 1. Catat semua pengeluaran sekecil apapun itu. Lo gak akan sadar bocor di mana kalau gak pernah nyatet. 2. Bedain kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai gaya hidup lo lebih tinggi dari penghasilan. 3. Masak sendiri dan belanja hemat, itu bisa jadi penyelamat dompet lo. 4. Kurangi ojek, hindari pay later, dan jangan tergoda diskon yang gak perlu. 5. Kalau bisa, cari penghasilan tambahan. Banyak jalan menuju duit halal, asal lo mau usaha. 6. Dan yang paling penting, disiplin dan konsisten. Itu kunci utama dari semua ini. Oke, itu aja sharing gue hari ini. Semoga cerita ini bisa bantu lo jadi anak kos yang lebih pinter ngatur duit. Kalau lo punya cerita lucu atau tips hemat versi lo, tulis di komentar ya. Kita saling belajar bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.